Halo guys, welcome back to channel Multimedia RPL. Kali ini kita akan bikin animasi logo pakai aplikasi Like Motion. Ya, ini di HP bisa ya. Jadi bikin animasi logo tuh nggak perlu After Effects. Ya perlu sih sebenarnya, cuman kalau misalnya nggak ada After Effects ya Like Motion cukup lah gitu kan. Dan alasan kenapa gue buat video ini tuh karena pas kemarin gue iseng-iseng buat animasi logo Google Play ya. Ini videonya. Nah, terus sempat ada yang komen di SW gua. Nah, ya udah, kalau kayak gitu gua langsung buat aja. Let's go. Nah, di sini kalian buka dulu Like Motion-nya. Terus bikin proyek baru ya di tengah-tengah sini. Kita bikin aja warna hitam, frame rate-nya 30, nggak apa-apa, resolusi 80 lah ya. Elemen biar aja. Nah, untuk lama latihannya di sini kita bikin animasi logo. Ya, gitu. Kalau udah tinggal buat proyek aja. Nah, di sini ini adalah tampilan aplikasi workspace-nya Like Motion. Kita kalau mau nambahin sesuatu itu bisa di sini. Ya. Itu bisa di sini. Ada bentuk, ada buat galeri, ada lagu, ada objek, elemen. Nah, di sini gua nggak pakai koneksi internet ya, jadi nggak ada elemen-elemennya gitu. Nah, di sini adalah tempat bentuk-bentuknya, perkumpulan icon-icon gitu. Tapi kalian bisa buat iconnya sendiri. Dengan apa? Dengan cara di sini nih, di gambar vektor ya. Nah, di sini tampilan kayak apa ya? Kayak mousepad kali ya. Kayak mousepad. Kalian tinggal klik aja, tep. Habis itu tep. Nah, gitu. Jadi kita bisa gambar vektor di sini. Tuh. Terus setelah udah dibuat, kita bisa pakai ini nih. Alat-alat di sini ada color, border, ada buat opacity, efek, edit point, move dan transfer. Nah, kedepannya nanti untuk animasi logo kita akan memakai color fill, border bayangan, edit point, move transfer, move dan transform sama efek. Efeknya ini yang kita pakai apa aja? Nanti kita akan pakai efek yang di sini. Ada di pemajuan gambar sama cahaya. Cahaya di mana cahaya? Nih. Bisa cahaya ini yang light glow atau yang blur lah gitu. Oke, kita langsung aja. Oke, jadi gua udah ada foto Discord-nya ya. Nah, ini adalah foto Discord-nya. Ya mohon maaf, ini sebenarnya lebih bagusnya itu adalah teman-teman cari di Google foto logo Discord PNG, terus habis itu kalian save dan kalian masukin. Cuman karena gue sekarang saat ini gak ada internet, ini pada saat gue lagi bikin gue nggak ada internet, cuman ada paketan WA gitu ya. Jadi ya gue ini udah cukup lah menurut gue gitu. Nah, terus kalau udah kalian tambahin plus di sini. Disinilah saatnya kita akan menggambar. Ya, kita pakai gambar vektor. Nah, ya, kita di sini ya. Kita pakai gambar vektor. Kita buat titik-titiknya itu di ujung-ujung. Ini biar kita bisa lebih. Ini ya. Nah, eta. Kita tambahin sini. Kita tambah di mana ya? Terus ini satu, sini satu. Nah, tambahin titik-titik aja. Pokoknya tuh kalian taruhnya tuh di ujung-ujung. Nah, ini kalau misalnya nggak kelihatan gini, asal dulu aja. Nah, terus di sini juga ujungnya juga. Pokoknya tuh setiap titik sudut, nah itu kalian harus taruh sini sama di sini. Dikit lagi, ini terakhir ini. Tinggal kita pasangin 1, 2, 3. Nah, gitu. Nah, ini kalau udah kayak gini, kan beberapa ada yang nggak rata ya. Beberapa ada yang nggak rata kayak tadi lengkungannya tuh. Nah, itu dengan cara ini kalau kalian pencet ada bacaan edit point nih. Nah, edit point ini yang kita akan pakai. Nah, kita ngaturnya di sebelah kanan nih ya, sebelah kanan ya. Sebelah kanan ini adalah kita ngatur titik mana yang mau kita rubah. Oke. Untuk yang di tengah yang kayak touchpad itu untuk ngatur posisinya ya. Nih, sekarang kita rubah yang di sini dulu deh nih ya. Ini kan harusnya bengkok ya. Yang di sini nih harusnya bengkok.
cuman nggak bengkok. Jadi kita atur ke posisinya di sini di kanan, terus kita pencet di sebelah sini nih ya, supaya dia bisa melengkung. Nah di kanan, nah dia akan muncul kotak begini guys. Kanan mana tuh hilang? Nah dia bakal muncul kotak, ada dua, atas sama bawah. Kalian ini kita atur jadi supaya enggak. Nah jadi kalian pencet ini nih, kan tadinya warna hijau nih ya, ini warna hijau. Jadi kalau misalnya kalian rubah tuh yang satunya juga berubah. Nah, ya kan, jadi kita harus menonaktifkan yang ini. Nah ini sendiri nih kita atur lengkungannya. Yang bawah ini kalian pencet aja nih, pencet bawahnya, terus kita atur di sini. Nah gitu. Habis itu kita geser ke bawah, ini sebelah kanannya nih, kita geser lagi, kita pencet yang tadi nih. Habis itu pencet yang ini, dimatiin. Oke, matiin. Oke, udah cukup. Yang bawah kita atur. Oke, terus lanjut ke sini selanjutnya. Ini kayaknya titiknya salah nih, sini. Terus yang sini kita atur di sebelah sini, terus kita atur lagi di posisi titiknya ini untuk supaya benar nyatu. Kayaknya yang bawahnya tuh bentar. Ini dulu kita aturin dulu. Ini kita atur, kita pencet ini. Habis itu yang ininya kita matiin, kita atur yang ini dulu. Kok ini hidup? Oke, ini bisa kita atur nih. Oke, nah terus yang ini kita pencet untuk supaya dilengkungin. Ini kan ada dua kotak ya, ini satunya kita hapus aja nih, yang sebelah bawah nih, mana nih. Nah ini kita hapus dengan cara pencet ini nih. Nah kotaknya ini kita atur. Oke, terus lanjut ke titik selanjutnya, titik ini kita sama, kita pencet ini, terus kotak yang ini kita hapus aja, yang bawah kita atur. Oke, next lanjut ke titik selanjutnya, sama pencet ini, terus yang ini kotak yang ini yang atas, kotak yang atas kita hapus, yang bawahnya kita atur. Oke, lanjut kita geser lagi ke titik selanjutnya, kita pencet ini, yang bawahnya yang atas nih kita hapus. Oke, biar kita atur yang ininya aja. Oke, gitu. Lanjut ke ini, perlu nggak ya? Kalau kalian lihat di sini kan, ini dengan ini nih, ini kayak terputus ya, nggak ada garisnya gitu. Ini kalian bisa tambahin, kalian geser sampai ke tambah ini, kalian atur ke sini, dan walaupun sebenarnya nggak nyambung gitu, sebenarnya titik sama itu nggak nyambung gitu, tapi ya nggak apa-apa, nanti kita lihat dulu aja lah. Ini kita atur juga nih, yang atas kita hapus, kayak atur yang bawahnya aja. Oke, yang ini juga sama. Ini perlu nggak tuh? Terus yang ini tengah-tengahnya, yang tengah-tengah ini nih titik pertama, nah ini kita atur, titik ininya kita ubah. Oke, udah jadi ya, udah jadi. Nah kalian di sini color fill-nya coba deh kita hapus ya, color fill-nya kita hapus ya kan. Terus border bayangan kita aktifkan di sini. Nah kita aktifin, kita bisa ngerubah tebal kecilnya, tebal tipisnya kita bisa rubah. Ini sementara kayak gini aja dulu ya. Atau misalnya ini kan enak, lebih enak ya, kelihatan struknya gitu, kelihatan bordernya. Kalian bisa atur lagi di sini. Nah, cuman kalau gue cukup lah gitu. Nah kalau udah jadi bentuk Discordnya, tinggal kita bentuk matanya. Ya, kita ada bulatan di sini. Nah kita aturnya kalau pakai tangan di CapCut itu agak ribet ya di sini. Nah jadi kita pakai aja nih. Di sini ada move dan transform. Kita atur di sini tengah-tengah. Bis tuh di move dan di sini tuh di sebelah kanan ada pilihan yang besar kecilnya di sini, yang ketiga. Nah, kita gedein. Ini lebih enak guys. Kalau CapCut kan besarin kecilnya tuh kan agak gimana gitu ya. Kalau mau kadang-kadang kegedean, kadang-kadang kekecilan. Udah mau dipasin kagak bisa gitu kan. Ya kita pasin. Ini malah LCD saya yang susah ya.
kayak tremor gitu. Ini diem nih tangan nih, tremor. Oh. Ah, gitulah ya. Terus habis itu kita pencet lingkarannya, kita klik di sini untuk duplikat, gandakan satu layar. Ini ada 2 sekarang, kita pindahin satunya. Oke. Nah gitu dah, nah ya gitu. Terus habis itu lingkarannya ini kita biarin dulu aja. Nah yang penting tuh di sini guys, kita akan coba kasih efek ya, main efek supaya nanti modelnya itu semacam kayak garis putus terus ntar jalan gitu. Gitu. Nih kita yang bentuknya nih, yang Discord ini ya, nih kita kasih efek. Terus kita pencet tambahkan efek. Kita pilih yang kemajuan gambar. Nah kalau teman-teman nggak ada, itu ada di gambar dan tepi. Nah, di sini ada kemajuan gambar ya. Pencet aja. Kita pilih yang pengaturan standar. Oke. Disinilah kita akan bermain keyframe. Oke, ini kita coba dulu ya. Untuk awal ada awal dan akhir. Kalau awal kita geser, nah lihat garisnya terputus seperti berjalan. Kalau akhirnya berarti kita mindahin yang di garis sebelah kiri. Ya. Ini kanannya kita tinggal aturannya aja nih. Nah, kalau temen-temen udah ngerti apa itu keyframe dan gimana cara main keyframe, ini udah gampang sih. Pasti udah bakal ngerti gimana cara buat animasi yang gue maksud. Nah, ini bisa atur. Nah, kita akan main di efek ini, kemajuan gambar. Oke, pertama-tama kita buka efek, terus kemajuan gambar di sini ya. Kita akan menaruh keyframe di sebelah kiri. Ya, kita awalnya misalnya dari sini, dari ujung. Oke, kita coba ya. Ini nanti kita akan coba main di akhirnya sama awal. Untuk awal dan akhir ini kita ke 0 dulu ya, value 0 dulu. Kita akan main di akhirnya nih supaya dia bisa maju gitu kan garisnya. Ini kita kasih keyframe untuk awal dan akhirnya kita taruh gitu. Ya, yang gambar diamond nih. Ya kan? Kita akan rubah di akhirnya. Kita mau bikin berapa detik animasinya? 2 detik cukup kali ya. Untuk akhir 2 detiknya ini kita akan taruh di akhir nih. Ini kan di awal ya. Kita taruh di akhir. Di akhir untuk yang di akhirnya ini nih kita coba majuin sampai akhir. Oke, kayak begini. Ini kan udah ada keyframe-nya ya. Nah, kalau dari keyframe-nya coba kita lihat. Set. Nah, kan? Bisa kan? Nah, tinggal main di sini aja. Kita akan main di keyframe-nya ya. Tadi lihat gua naruh di akhirnya nih, yang ini akhir. Di awal tuh kosong ya kan. Nih, gue taruh di posisi sini. Terus ketika gue di akhir, gue taruh di paling akhir. Nih, gue taruh di sini. Dia jadi seolah-olah berjalan gitu kan. Set. Gitu, berjalan. Nah, terus habis itu di awal. Di awalnya gue juga mainin. Di awal itu awalnya begini. Nah, di akhir gue akan coba mainin juga. Awalnya itu akan ke sini. Nah, kalau tadi kan itu kan cuman titik akhirnya doang ya yang berjalan. Nah, kalau ini awalnya juga berjalan, titik awalnya. Nah, sekarang kalau misalnya gue jalanin, ya kan, tuh, set, set, ya kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu. Kalau udah kayak begini, kita akan mainin matanya habis itu. Kan udah setelah animasi kayak gini, nanti akan matanya tuh akan muncul kan, ya kan. Ini kita panjangin, terus yang ini juga kita pencet yang ini aja, terus pencet yang ini, nah, otomatis jalan. Oke, gitu ya. Jadi kayak seolah-olah tuh kayak cluster gitu, seret gitu kan. Habis itu matanya nanti muncul seperti mata yang lampunya lampu rusak. Jadi kayak ceset gitu ya. Jadi kayak lampu rusak. Oke, gimana caranya? Di mata ini kita akan kasih blending dan opacity. Kita kasih keyframe di sini. Oh, nggak perlu guys, ternyata ada efeknya cuy. Ada efeknya. Jadi kalian di sini, terus efek, tambah efek. Di opacity itu ada berkedip dia no. Ya, ada berkedip. Kita coba pakai ya. Standar. Nah, dia berkedip. Oke.
tapi nanti tuh matanya itu bakal muncul setelah udah digarisin. Jadi dia ini gue putus ya, gue putus, ini juga gue putus, ini nggak ada, gitu. Oke, terus yang ini yang gue kasih efek, kita pencet titik 3 untuk kita salin efeknya, kita kasih ke lingkaran yang satunya, tambahkan efek. Di sini nggak bisa ya, langsung tempel. Oh bisa, nah jadi ada 2. Nah kalau misalnya kita ini yang tadi bentuk ini, kita kasih coba misalnya bordernya itu warna biru deh ya, warna biru. Terus habis itu yang ini kita matiin. Nah, kita lihat, anjay. Nah cuma lingkarannya kita kasih warna biru juga, sama di sini biru, di sini biru. Nah, oke. Yang lingkar bentuk satu kayaknya akan lebih keren kalau garisnya ini kita kasih kayak efek neon-neon gitu guys. Nah di sini kita ke garis, kita kasih efek, tambahkan efek, kita kasih cahaya di sini. Kalian kayak bisa cari di sini deh, search gitu kan, neon apa nih neon. Nah ini ada cahaya nih, cahaya kita pencet aja, kita pilih pengaturan standar. Oke. Nah dia nanti bakal muncul tuh neonnya kan, efek neonnya. Cuman warnanya kurang pas, jadi kita, dan cahayanya itu terlalu gede ya. Kita kasih efeknya, cahaya kita atur, warnanya kita kasih warna biru yang sama. Terus radiusnya kayaknya jangan terlalu gede, kita kecilin radiusnya. Radius tuh ini ya, apa sih, besarannya lah ya, kita jangan terlalu gede. Nah segini cukup kali, kayak segini. Oke. Cuman kayaknya kalau misalnya gua ngeliat ini tuh kayak pendek banget gak sih garisnya tuh. Nah kita akan coba buat lebih panjang. Gimana caranya? Gini, cara lebih panjang tuh di kemajuan gambar di awalnya ini kan dia akan ngikutin dari awal sampai akhir doang ya kan. Titik awalnya itu cuman di awal diatur begini sama akhir. Jadi yang diatur cuman awal sama akhirnya aja. Makanya tengah-tengahnya itu ya cuman ngikutin aja gitu. Ada yang kecil, ada yang gede gitu, kayak panjang lebarnya. Di sini di tengah-tengah gue atur lagi titik awalnya jadi lebih panjang gitu. Oke, titik awalnya di tengah-tengah gue atur. Jadi ketika misalnya gue pakai, nah begitu, jadi lebih panjang. Oke. Nah terus setelah kayak begini, kayaknya lingkaran ini nih akan lebih bagus juga kalau gue kasih efek deh ya. Kita salin aja. Di sini kita efek cahaya, kita salin efek. Kita taruh di lingkaran ini, efek, tempel efek. Bisa nggak? Apakah bisa? Oh, bisa guys. Cuman nggak terlalu kelihatan ya. Ntar gue atur lagi cahayanya, coba. Radiusnya kita gedein. Terus hardness tuh ini ya, kayak blur atau enggaknya cahayanya. Tuh, kalau ini kan nggak blur, kita atur kayak gitu. Cuma warnanya ini jangan screen, kalau bisa normal aja, bisa nggak? Sama aja sih. Terus kalau udah kita salin, kita taruh di sini. Ini satu lagi, salah. Tempel efek. Nah, oke. Cuman tuh kayaknya tuh kayak kedipannya tuh terlalu ini ya, terlalu kayak bikin nggak kelihatan gitu. Bisa nggak kalau misalnya kedipnya gua atur? Coba kalau misalnya kita atur ulang ke default, terus yang kita atur ulang ke default ya, terus kita membedakan sheetnya aja. Oke. Yang ini yang di berkedip kita juga atur ulang sebagai default. Oke. Jadi cukup menurut gua. Nah, tadi nyoba-nyoba doang ya guys ya. Yang kita atur set. Nah. Oke. Kalau begini, gue pengen ntar logonya itu muncul gitu kan. Kalau misalnya kalian lihat kayak di Google Play Store yang gue buat barusan, itu dia kayak muncul gitu.
Nah, gimana cara buatnya? Oke, yang pertama-tama kita harus nyatuin antara ini ya, antara lambang kayak PS gitu ya, gue sebutnya itu, dengan matanya. Kita harus nyatuin. Gimana caranya? Pertama-tama untuk yang gambar stick ini kita gandakan satu layar. Nah, sini ya, gandakan satu layar. Terus yang ini juga kita pindahin. Ini kita pindahin dulu. Yang mata kita juga gandain satu layar. Oke, kita pindahin. Yang satu juga kita gandain. Kita sini. Oke, begini ya. Nah, untuk efeknya ini kita hapus. Efeknya kita hapus. Kita pencet, hapus, pencet, hapus. Terus habis itu bordernya kita hapus, kita ganti jadi color. Oke, warna biru ini. Biar diskus biru ini kan ya? Ya, itulah pokoknya ya. Terus lingkaran, efeknya juga sama, kita hapus. Oke. Terus warnanya misalnya kita rubah jadi warna putih. Terus yang lingkaran ini juga sama, satunya kita hapus. bordernya sama, nggak ada sih. Kita ganti warnanya jadi warna putih. Kita setelah kayak gini ya, kita akan ngebuat yang warna biru ini itu jadi kayak seolah-olah bolong gitu. Kalau ini kan warna lingkaran ini kan kayak ditimpa gitu ya, ditimpa di atas bentuk PS-nya. Nah, kalau ini gue akan ngebuat kayak bolong gitu, kayak cetakan. Ini kalian pencet matanya, pastiin elemen ini ada di bawah matanya ya. Nggak terlalu bawah juga, yang penting di bawah dah. Ini mata dan matanya dua-duanya kita atur ke posisi yang sama durasinya dengan sticknya ini. Begitu kita pencet yang ini nih, yang di kiri bawah. Nah, supaya panjang durasinya sama. Habis itu kita gabungin ya, lihat nih, kita gabungin, kita grup. Nah, ini udah jadi grup ya, udah jadi grup. Ketika udah jadi grup, kita pencet grupnya, terus dan juga sticknya ini kita pilih yang kanan atas nih, yang sebelah kanan. Oke, nah begini, dengan begini ini udah jadi seolah-olah bolong. Bahkan kalau misalnya kita aktifin lagi fotonya, nah bolong deh, dia beneran bolong tuh, bolong kan ya. Ini udah jadi, tinggal kita kasih efek cahaya guys, efek cahaya. Terus warnanya kita rubah ya kan, kita pencet warna yang sama, terus kita atur di sini dengan cahaya lebih tinggi. Oke, karena kan neon kan. Terus radiusnya kita atur. Nah, ini hardness nggak usah segini ya. Nah, ini kita hardness kita atur. Terus blurnya kita atur. Terus radiusnya, lebarnya kita atur. Ini nggak terlalu banyak juga sih. Segini cukup lah ya. Oke, udah. Kalau udah kayak gini, kita akan ngebuat. Kita udah berhasil ngebuat ya. Kayak ada garis lurusnya, mata, habis itu dem. Nah, tinggal kita bikin animasi yang ini aja nih. Kita bikin animasi dianya nih. Masuknya tuh transisinya gimana? Kayak nah, gue pengennya itu transisi masuknya itu kayak di Google Play yang tadi video yang gue buat. Kalau misalnya kalian lihat tuh videonya tuh sebelum Google Play Store-nya muncul, itu tuh ada kayak buletan gitu. Jadi transisinya tuh dari bulat, dari tengah-tengah kecil, habis itu lama-lama gede gitu. Semakin gede itu Google Play Store semakin kelihatan. Ya, terus ini kita pilih lingkaran. Nah, kita lingkaran kecil, kita taruh di tengah-tengahnya. Oke. Terus kita taruh tengah-tengahnya, kita kasih keyframe sini. Kita kasih keyframe paling kecil, ini kita kasih frame. Kita kasih keyframe, terus kita kecilin paling kecil. Ya, terus habis itu yang sebelah kanan ini dia untuk munculin transisi itu nggak perlu lama-lama. Oke, cukup sini kita gedein sampai gede melebihi. Pokoknya gedenya tuh melebihi dari logonya pokoknya. Oke, sudah kayak gini ya.
kayak gini. Lingkaran ini kita pencet, kita tekan, kita tahan. Oke. Dan juga logo Discordnya kita pilih yang ini. Nah, ya kan? Tuh. Jadi dia seolah-olah kayak transisinya tuh dari tuh. Cuman kan ini kan kayak bulatannya tuh terlalu padat banget ya. Gue pengen bulatannya tuh blur gitu. Kayak gimana caranya? Kita pencet sini, terus kita edit grup. Lingkaran ini nih, ya kalian lihat ya bedanya loh, ada lingkarannya ini kita kasih efek blur. Dimana efek blur? Di sini blur, kita kasih yang Gaussian blur standar. Nah ini kita kasih segini kali ya, cukup ya. Nah segini, kekuatannya cukup segini lah. Kalau udah, kita keluar di sebelah kiri atas nih. Nah nanti kalau misalnya itu muncul lagi nih ya, tuh dia jadi ada blurnya gitu. Nah ini cahaya gua yang kurang apa warnanya kayak kurang ngejreng ya? Kayaknya warnanya kurang ngejreng deh. Coba warnanya gua ganti deh, edit group, terus di sini kita ganti warnanya. Bentar, kita edit group lagi dalamnya. Nah, ini kita ganti warnanya jadi paling terang. Waduh terang banget. Kita ganti warnanya, nah paling terang segini. Kita ganti, kita di sini kita nah lebih jreng guys. Seharusnya gue tadi pakai ini sreng. Nah terus supaya transisi apa ya, lingkaran untuk lebih besarnya lagi itu lebih smooth ya, kita edit group lagi. Nah di lingkaran ini kita ke yang tadi move dan transform. Nah nih edit besar, tadi kan kita udah ngatur besar kecilnya ya. Nah ini ada 2 keyframe. Di antara keyframe ini kita pilih nih yang sebelah kiri untuk ngatur kecepatan keyframe-nya itu. Misalnya kita pilih di sini, kita pilih sini, maka dia akan lebih cepat, lihat ya. Tuh. Tuh. Atau kalau misalnya ditaruh di sini, nah maka dia akan lebih lambat. Nah ini kita atur ya keyframe-nya, kecepatannya. Gue pengen segini aja deh. Oke. Oke, nice. Oke. Atau mungkin kayak lebih cepat lebih bagus deh. Agak dinaikin gitu. Oke. Cukup. Nah, kita keluar dari grupnya di sini. Nah, oke. Oke. Nah terus gue pengen nanti dia kayak cahayanya tuh mati gitu. Ini kan kalau misalnya kalian lihat di logo Discordnya itu ada kayak cahaya ya. Ini cahayanya nanti mati di akhirnya. Nah ini, oh salah, seharusnya gue masukin cahayanya itu bukan di sini guys. Nah ini cahayanya harusnya gue hapus, bukan di sini, bukan. Kita keluar, ini udah nggak ada cahaya. Kita kasih cahayanya di sini. Nah setelah udah keluar dari grup tadi, kita masuk, kita kasih efek cahaya. Mana cahaya nih? Oke, kita kasih warna, ikutin warna ini aja ya. Cuman dia lebih ke putih sedikit. Jangan, dia nggak cocok tapi ya gitulah pokoknya. Terus hardnessnya kita atur, radiusnya juga. Nah gitu. Gitu. Nah, cuman menurut kalian ini kecepatan gak sih? Gitu. Kayak terlalu cepat gak sih? Kalau menurut kalian udah cukup ya udah gitu. Cuman bagi gue masih terlalu cepat. Jadi gue atur lagi di lingkarannya, di transformnya sini kecepatannya kita atur lagi. Oke, segini kali ya. Oke, udah pas. Oke, kita latihan sini, kita keluar. Nah gue pengen nanti cahayanya itu hilang guys ketika nanti di akhir. Gimana caranya? Kita kasih keyframe di efek cahaya di sini ya kan. Setelah muncul zip, ini yang kita atur apanya, misalnya alpanya. Nah oke, yang kita atur alpanya. Jadi kalau misalnya udah sampai sini, ini kita kasih dulu alpanya, keyframe 1.
Nah di akhir kita kasih keyframe juga, cuman nggak alpanya kita atur ke paling kecil. Jadi sekarang muncul cahaya. Nah, jadi kayak seolah-olah hilang. Nah, itu guys. Ini kalau kita lihat di ukuran biasa ya. Nah, ini kita coba lihat. Nah, begitu guys kira-kira guys. Ya. Cukup keren bukan? Dengan peralatan efek-efek tool sederhana. Cuma nih yang cahaya dari ini kayaknya kurang deh. Gue masih ngerasa kurang. Di radiusnya gue tambahin, dan juga bordernya kayaknya gue naikin segini kali ya. Jadi gitu guys. Oke, kalau udah ini kita hapus aja nih. Yang tadi jiplakannya ini kita hapus aja. Pecah aja ada jiplakannya ya. Anjay. Ini jiplakannya kita hapus aja. Kita pencet, kita hapus di sini. Nah, anjay. Gue tadi tuh mensimulasikan suara sound effect yang nanti yang bakal gue pakai. Ya, jadi nanti kita akan pakai sound effect juga. Nah, gue biasanya ngasih sound effect itu di CapCut. Walaupun sebenarnya di Alic Motion bisa gitu. Di Alic Motion bisa. Ini kita akan coba di Alic Motion ya. Ini kita ekspor dulu aja. Kita ekspor dengan tampilan video di sini. Kualitasnya sedang aja. Sini frame rate-nya penuh. Dah ekspor. Ya, kita tinggal tunggu. Waduh, kenapa nih? Oke. Kalau misalnya resolusinya gue rubah gimana? 20p. Bisa nggak? Oh bisa. BTW kalau misalnya ada penjelasan gue yang nggak jelas, karena kan gue ngejelasin sambil praktek ya. Jadi kalau ada yang nggak jelas di komentar aja, biar gue nanti bisa langsung jawab maksudnya bagaimana. Nah oke, udah. Kita coba lihat hasilnya tanpa sound effect ya. Ini tanpa sound effect kita lihat. Anjay, GG Gimang weh. Keren co asli. Nah ini kita simpan aja. Next kita langsung kasih sound effect. Let's go. Nah terus setelah udah jadi ya kan tinggal kasih sound effect ya. Ini kan ini udah jadi, tinggal kita kasih sound effect. Nah sound effectnya ini tambah plus audio. Nah karena tadi sebelumnya gua udah download, nanti gua kasih filenya ke kalian deh. Filenya itu mana ya? Nah ini bisa nih. Ini yang untuk husnya kayak, jadi pas di sini ya nih hus, jadi ya hus gitu. Ya pokoknya gitu. Nah sekarang kita cari lagunya dulu. Cari titik-titik dimana lagunya itu kan di sini ada banyak ini ya suara ya. Kita cari yang pas. Ini kayaknya pas deh, yang paling cepat ini. Tapi coba kita cari yang lain. Ada tadi yang pertama tuh lebih halus deh. Nah, kayaknya kita bakal pakai yang pertama deh. Ini kita hapus aja nih, kita potong. Ini bukan potong, deng. Itu mah kayak ngegeser. Pencet yang ini nih. Potong, terus kita atur detik terakhirnya. Oh, sampai situ. Sampai situ berarti di sini kita pencet yang ini nih. Tuh, untuk menghapus yang setelahnya. Oke, kita cari tempat dimana untuk supaya lebih pas. Pas gak sih? Oke, pas lah ya. Nah kalau udah pas begini, tinggal kita cari sound effect untuk ini nih, gitu kan, sama yang ini kayak lampu kedap-kedip. Nah gue juga udah nemu. Terus body background, lihat semua suara lagu. Nah ini boleh nih, tambah plus. Oke, sekarang kita akan cari sound-sound yang untuk ini nih, nah itu untuk jalan kita cari ya. Oke, ini kayaknya boleh deh ini. Oke, kita coba atur di sini, terus kita potong. Oke,
suara sabernya itu berakhir di sini. Kita potong setelahnya di sini. Nah, kalau udah kita pasin di paling awal untuk kasih sound effect sabernya. Nah, ini udah mulai pas nih ya, udah mulai pas. Nah, ini udah. Tinggal kita kasih sound effect untuk yang matanya ini. Oke. Tapi untuk yang pertama, ini kan dia kayak ini ya guys ya. Kayak saber, cuman kayak nyong gitu. Jadi kayak dia nggak konstan, dia kayak agak sedikit redup, terus terang lagi, redup, terang lagi, kayak sabernya di Star Wars gitu kan. Nah, cuman kalau udah kayak tahu kayak gitu, alangkah lebih baiknya kayaknya cahaya yang ada di sini nih, setiap garis ini kayaknya bakal lebih bagus kalau lebih terang. Ini kan karena nggak terang ya kayaknya. Kita coba di sini, kita kasih efek, kita kasih cahaya, apakah masih bisa terang? Coba border dulu kita naikin. Oke, border kita naikin, terus efeknya, cahayanya kita naikin juga. Oke, radiusnya kita naikin. Oke, coba kita lihat di sini. Oke, nice, lebih baik. Oke, tinggal kita kasih sound effect yang mata. Kalau yang mata ini gue gambarannya itu kayak kayak neon yang suka mati nyala gitu. Kayak tetep gitu. Kayak apa ya? Jadi kayak korslet rusak kali ya. Kayak kita coba ya. Kayaknya gue juga ada lagunya deh. Udah ada sound effect-nya, bentar. Nah, ini kita tambah plus aja. Udah ada ya lagunya ya. Backsoundnya, sound effect-nya maksud gue. Tinggal kita bentar, ini kita matanya kita hapusin dulu supaya dia nggak ada suaranya. Tapi masih ada suaranya kayaknya. Masih ada suaranya nih, percuma juga ya. Apa dah. Yang penting kita fokus di lampunya itu. Kita fokus di sound effect lampunya. Oke, dia mulai dari sini. Jadi kita cacing ini untuk menghapus yang sebelumnya. Terus enggak, jadi dia dari sini udah dikasih lampu nih, sound effect lampu-lampu. Nah, sampai di sini kita hapus yang setelahnya. Nanti jadi begini guys. Nah, kira-kira begitulah ya. Oke, menurut gue ini udah pas. Tinggal kita, kalau udah pas begini, tinggal kita ekspor aja ya. Ekspor sebelah kanan atas ya, sama kayak tadi. Ekspor. Sebenarnya tadi bisa aja kalau misalnya kan sebelumnya udah diekspor ya. Terus kalian tinggal edit di CapCut, terus kalian taruh backsound gitu. Bisa aja gitu. Bebas sih. Kalau gue biasanya itu ngedit untuk sound effect gue di CapCut. Kenapa? Karena apa ya, AM tuh agak berat sih dibanding CapCut di HP gua, dan menurut gua makanya gua kalau misalnya di sound effect gitu kan perlu detail gitu kan, kayak untuk dengerin suaranya. Nah, kalau di AM tuh kadang-kadang dia suka delay kalau untuk ngedit sound effect. Makanya gua kalau ngedit sound effect tuh biasa di CapCut. Tapi bisa aja kalau lu mau ngedit di Alik Motion. Ini kita lihat hasilnya. Anjay. Ya gitu guys, kira-kira. Ini tinggal kita simpan aja. Nah, kalau udah disimpan gini, langsung lu upload di Instagram kalian, dan jangan lupa tag akun Instagram gua. Anjay. Gigi. Gitu ya guys ya. Ini adalah video dari requestan yang balas SW gua kemarin. Ini udah lunas ya, udah lunas. Jadi kalau misalnya nanti kayaknya perlu nggak ya kalau misalnya gue buat kayak dasar-dasar AM gitu, jadi kayak sampai dibuat berpart-part gitu, kayak runut gitu kan. Kalau misalnya lihat di channel gua itu kan ada HTML1,
ada HTML part 2, part 3 gitu. Jadi kayak runut gitu. Perlu nggak ya kira-kira ya? Gue masih mikir itunya aja sih. Kalian minat apa enggak gitu. Kalau misalnya kalian minat ya komen aja di komentar, nanti biar ketika nanti hasilnya banyak yang bikin bang partnya bang, supaya gue bisa makin detail jelasinnya gitu. Ya it's okay, nggak apa-apa gitu. Tinggal lihat komentar aja nanti dari kalian. Oke guys, paling gitu aja untuk video latihan kita membuat logo animasi memakai Alik Motion. Dan kalau kalian perhatikan, kalau misalnya baju gue beda. Kenapa baju gue beda? Karena ketika gue ngedit yang ketika baju berbeda ini adalah hari yang berbeda. Karena gue nunggu waktu untuk kapan gue bisa take lagi untuk bisa sambil untuk ngedit yang sound effectnya gitu. Ya tapi oke, alhamdulillah sekarang udah kelar. Dan kalau misalnya dari kalian ada pertanyaan, kayak misalnya hal yang paling mendasar itu seperti kayak misalnya tentang keyframe. Banyak orang yang beranggapan bahwa mainin keyframe tuh ribet, karena aduh pusing, banyak banget yang harus dititik-titikin, banyak banget yang harus ditanda-tandain. Gue juga nggak ngerti ini fungsi tandanya untuk apa gitu kan, untuk apa. Nah itu keyframe. Padahal sebenarnya dalam hal mendasar ya untuk pengeditan video ataupun graphic motion ataupun logo animasi, keyframe ini adalah hal yang paling dasar yang harus teman-teman tahu. Makanya kalau misalnya nanti ada beberapa teman-teman yang mungkin sekiranya butuh penjelasan lebih detail tentang keyframe dengan bahasa gue ya, dan dengan yang gue pahamin, nanti akan gue bikin ya. Tapi nanti dilihat lagi, kalau misalnya nggak perlu ya it's okay. Berarti alhamdulillah teman-teman udah pada paham tentang keyframe, dan jadi gue nggak perlu buat gitu ya, gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau dari video ini kalian masih banyak yang kok gue nggak bisa bang, kok gue nggak bisa kayak lu, kok punya gue hasilnya beda, langsung tanyain di kolom komentar aja. Nanti insya Allah gue jawab di kolom komentarnya. Atau mungkin ada beberapa hal yang mungkin dengan bahasa gue itu kalian kurang mengerti dengan apa yang gue jelaskan, itu kalian bisa langsung komentar apa yang kalian gak paham dan apa yang kalian ya pokoknya kalian gak paham lah gitu pokoknya lah ya, dengan penjelasan gue atau dengan yang tadi ditampilkan gitu. Ini fungsi buat apa bang, fungsi buat apa? Ya pokoknya tanya aja lah segala hal yang kalian pengen tanya tentang video ini di kolom komentar. Dan kalau misalnya ada saran terkait video gua, bang kayaknya video lu lebih bagusnya begini lah bang, kayaknya video lu tuh agak kurang kalau misalnya cuman dibuat begini, bisa nggak kalau misalnya dibuat begini ya. Gua terima banget saran-saran kayak gitu, dan gua harap ada yang munculin komentar itu gitu ya. Dan yaudah, tanpa berlama-lama, gua Kamal, thank you udah nonton, see you the next time, bye bye.